Latihan soal asesmen sumatif akhir semester Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester 1 tahun pelajaran tahun 2025 sampai tahun 2026. 1. Teori yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan dibawa langsung oleh pedagang dari Arab adalah teori Mekah. 2. Jalur penyebaran Islam yang dibuktikan dengan penemuan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, adalah melalui jalur perdagangan. 3. Jalur pernikahan dianggap efektif dalam penyebaran Islam di kalangan bangsawan karena pernikahan mempercepat Islamisasi di lingkungan istana dan elit. 4. Alasan utama yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Nusantara adalah syarat masuk Islam yang mudah dan tidak mengenal kasta. 5. Teori yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia berasal dari India, Gujarat, pada abad ke-13, yang didukung oleh Snouk Hurgronje, adalah teori Gujarat. 6. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan oleh Merah Silu, Sultan Malik As-Saleh, adalah Samudra Pasai. 7. Peran utama Kerajaan Demak dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa adalah sebagai pusat kekuatan politik dan dakwah Islam di Jawa. 8. Jika dilihat dari letak geografisnya di jalur perdagangan Selat Malaka, faktor utama yang menyebabkan Samudra Pasai berkembang pesat adalah letak yang strategis dan bandar transit. 9. Raja Kerajaan Mataram Islam yang berhasil membawa kerajaan pada masa keemasan dan dikenal dengan gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raden Mas Rangsang. 10. Munculnya Kesultanan Demak memiliki korelasi langsung dengan melemahnya Kerajaan Majapahit karena Demak mengambil alih pusat kekuasaan dan hegemoni politik di Jawa. 11. Sultan yang memimpin Kesultanan Ternate dan gigih melawan Portugis pada abad ke-16 hingga berhasil mengusirnya adalah Sultan Babuloh. 12. Ciri khas akulturasi Islam dan Hindu-Buddha pada bangunan Masjid Agung Demak terletak pada bentuk atap limas yang bersusun 3. 13. Wali Sanga yang memiliki nama asli Raden Rahmat dan mendirikan pesantren Ampel Denta adalah Sunan Ampel. 14. Metode dakwah yang paling dikenal dari Sunan Kalijaga adalah melalui media kesenian, wayang kulit dan gending. 15. Sunan Kudus menggunakan tradisi lokal, menara menyerupai pura, dalam membangun masjid. Tindakan ini merupakan contoh dari strategi dakwah akulturasi budaya. 16. Selain berperan sebagai ulama, Sunan Giri juga dikenal berperan sebagai pemimpin politik yang mendirikan kerajaan kecil bernama Kedaton Giri Kedaton. 17. Penggunaan alat musik bonang dan gending Jawa dalam dakwah Sunan Bonang menunjukkan bahwa strategi Wali Sanga bersifat inklusif dan kultural. 18. Peran Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi di Jawa Barat berbeda dengan Wali Sanga lainnya karena ia juga bertindak sebagai pendiri dan pemimpin politik Kesultanan Cirebon. 19. Tokoh ulama Minangkabau yang menyebarkan Islam melalui gerakan pemurnian ajaran Islam setelah kembali dari Mekah, Gerakan Padri, adalah Tuanku Imam Bonjol. 20. Tokoh penyebar Islam di Sulawesi Selatan, khususnya Kerajaan Gowa Talo, yang dikenal dengan sebutan Dato' Ri Bandang adalah Abdul Makmur, Khatib Tunggal. 21. Cara yang digunakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari untuk menyebarkan Islam di Banten dan Sri Lanka adalah melalui jaringan ulama sufi internasional, Tarekat. 22. Tokoh pendiri organisasi Islam modern Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. 23. Tujuan utama didirikannya Nahdlatul Ulama, NU, pada tahun 1926 adalah untuk mempertahankan tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah. 24. Semangat untuk memerangi tahayul, bid'ah, dan khurafat merupakan implementasi dari pemikiran pendiri organisasi Muhammadiyah. 25. Perbedaan mendasar antara Nahdlatul Ulama, NU, dan Muhammadiyah dalam konteks pemikiran Islam adalah pada sikap terhadap tradisi lokal dan mazhab fikih. 26. Salah satu fungsi utama pesantren adalah sebagai pusat penyebaran dan penguatan ajaran Islam yang bersifat lokalistik, bukan universal. Pernyataan tersebut adalah salah. 27. Model pendidikan di pesantren menekankan hubungan kekerabatan antara kiai dan santri, yang merupakan ciri khas dari pendidikan nonformal. Pertanyaan tersebut adalah benar. 28. Selain berdakwah, pesantren juga berperan sebagai lembaga yang menjaga dan melestarikan tradisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pernyataan tersebut benar. 29.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Muhammadiyah, adalah tokoh utama yang merintis sistem pendidikan pesantren modern. Pernyataan tersebut adalah salah. 30. Peran pesantren dalam mencetak kader ulama sangat penting karena mereka menjadi mata rantai yang meneruskan ajaran Islam melalui tradisi sanad ilmu. Pernyataan tersebut adalah benar. 31. Kesultanan Islam di Maluku adalah Ternate dan Tidore. 32. Nama asli Sunan Kalijaga ialah Raden Said. 33. Teori Islam datang dari Persia muncul pada abad ke-13. 34. Organisasi yang didirikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Nahdlatul Ulama. 35. Tokoh ulama yang menaklukkan Pajajaran dan mendirikan kerajaan Banten ialah Syarif Hidayatullah. 36. Sunan Kudus dikenal karena berdakwah di wilayah yang kental dengan tradisi Hindu-Buddha, yaitu Kota Kudus. 37. Kerajaan Demak, sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, didirikan oleh Raden Patah. 38. Bukti tertua penyebaran Islam di Nusantara yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur, adalah makam dari Fatimah binti Maimun. 39. Organisasi Islam yang fokus utamanya pada pendidikan, kesehatan, dan pemurnian ajaran dari TBC, Tahayul, Bid'ah, Khurafat, adalah Muhammadiyah. 40. Ulama Wali Sanga yang merupakan pendiri Kesultanan Cirebon sekaligus Banten adalah Sunan Gunung Jati. 41. Teori masuknya Islam A. Teori Gujarat menyatakan Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, pada abad ke-13 MB. Teori Mekah menyatakan Islam dibawa oleh pedagang dari Arab, Timur Tengah, pada abad ke-7 M. 42. Strategi akulturasi budaya efektif karena A. Menghindari konfrontasi. B. Ajaran Islam disisipkan ke dalam media wayang. C. Kesenian berfungsi sebagai jembatan kepercayaan lama dengan ajaran baru. 43. 3 peran penting Kesultanan Aceh Darussalam. A. Pusat perdagangan internasional. B. Pusat studi Islam. C. Kekuatan militer maritim. 44. Perbedaan visi dan fokus perjuangan. A. Muhammadiyah fokus pemurnian ajaran Islam, pendidikan, sosial, dan kesehatan. B. Nahdlatul Ulama, NU, fokus pelestarian ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah serta tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. 45. Kontribusi utama A. Syekh Abdur Rauf As-Singkili, Aceh. Bidang tafsir, menerjemahkan Al-Quran, Tarjuman Al-Mustafid. Bidang tasawuf, menyebarkan tarekat Syatariyah. B. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan. Bidang fikih, kodifikasi hukum fikih, Sabilal Muhtadin. Bidang pendidikan, mendirikan pesantren, mencetak kader ulama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini di kolom komentar. 1. Jelaskan perbedaan mendasar antara teori Gujarat dan teori Mekah. 2. Mengapa strategi akulturasi budaya dianggap sangat efektif? 3. Jelaskan 3 peran penting Kesultanan Aceh Darussalam. 4. Tuliskan perbedaan visi dan fokus gerakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. 5. Tuliskan kontribusi Abdur Rauf As-Singkili dan Muhammad Arsyad Al-Banjari.